السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا مباركا قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena hanya dengan modal takwa yang akan kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Imtizalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, senantiasa mengikuti
serta mengerjakan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi serta tidak mengerjakan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah kerana pada hari ini kita dapat melaksanakan salat Jumaat berjamaah, dan alhamdulillah sampai detik ini kita dalam keadaan berpuasa. Bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan oleh Allah sampai kita menghabiskan berpuasa Ramadan pada akhirnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan syahrul azim, bulan yang agung, syahrul mubarak. Juga disebutkan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan penuh keampunan, bulan panen pahala dari Allah Azza wa Jalla. Namun kadang-kadang di antara kita masih banyak yang tidak berpuasa. Kenapa? Ini satu bentuk keimanan kita belum 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita menganggap perintah puasa itu suatu perintah yang tidak menjadi kewajiban kepadanya, sehingga masih ada lagi hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita yang tidak berpuasa. Kita doakan mudah-mudahan mereka terus bertaubat dan dapat melaksanakan puasa ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan satu topik yang berkaitan 5 reward keutamaan yang diberikan oleh Allah khususnya di bulan Ramadan, dan lebih khusus penghargaan keutamaan ini diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, tidak diberikan kepada umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam, tetapi ini kekhususan diberikan keutamaan ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya bagi kita umatnya yang melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan malamnya diisi dengan salatul lail dan memperbanyak sedekah dan tentunya membaca Al-Qur'anul Karim. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Ada 5 perkara, 5 keutamaan yang diberikan kepada umat-umatku yang ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu sebelum aku. Apa keutamaan yang pertama? Ammal wahidah fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzuru Allahu ilaihim wa man nadhara Allahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Yang bermaksud, jika datang awal Ramadan, artinya awal Ramadan ini tidak ditentukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, fadilah-fadilahnya tidak ditentukan secara terperinci, akan tetapi di awal Ramadan adalah keutamaannya Allah akan melihat hambanya. Barang siapa yang Allah lihat hamba itu dengan pandangan rahmah, maka hamba itu selamanya tidak akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah ini yang kita harapkan setiap hari kita berdoa, wa qina azabannar, jauhkan kami dari api siksa neraka. Maka kesempatan yang sangat berharga di bulan Ramadan, selagi nafas kita bisa berhembus, jangan sia-siakan keutamaan ini, karena Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmat. Dan bukankah rahmat ini yang kita cari, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat ini
insya-Allah kita akan dikekalkan iman kita serta akan diselamatkan dari api neraka. Sungguh sayang jika saudara-saudara kita di bulan Ramadan tidak berpuasa, juga tidak melaksanakan qiyamul lail pada malamnya, tidak diisi dengan tadarrus Al-Quran, karena keutamaan ini akan diberikan khususnya di awal Ramadan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin rahimakumullah, sampaikan kepada anak-anak kita yang balik, kepada sahabat-sahabat kita, kepada rakan-rakan kerja, rekan-rekan berniaga, berdagang, tetangga-tetangga kita, ajak bersama-sama. Tidak ada, masih ada lagi kesempatan untuk melaksanakan puasa. Tidak ada kata terlambat. Kesempatan di bulan Ramadan ini insya-Allah lagi 23 hari atau 22 hari lebih kurang seperti itu. Jangan putus asa untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah serta dibebaskan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Keutamaan yang kedua, keutamaan yang diberikan khususnya kepada umat Muhammad di bulan Ramadan. Ini juga yang sering diucapkan oleh para guru-guru kita, oleh para asatidz dan para khatib. Fa inna khulufa afwahihim hina yamsuna atyabu indallahi min rihil misik. Aroma lesan-lesan lidah manusia-manusia kita yang berpuasa ini di sisi Allah lebih harum daripada bau misik. Kita pun tertanya-tanya, bagaimana maksudnya aroma orang berpuasa ini lebih harum daripada bau misik? Yang tentunya maksud daripada itu adalah kelak di sorga oleh Allah. Lidah-lidah kita yang berpuasa ini diberi pahala yang besar dan aroma lidahnya lebih harum daripada bau misik. Karena apa? Karena orang yang berpuasa yang karena Allah imanan wa ihtisaban, ghafarallahu lahu ma ghufira lahu ma taqaddam, diampuni dosanya. Dan yang jelas kita perhatikan sahabat-sahabat kita yang berpuasa dari pagi sampai maghrib dan sampai esok lagi, fa insyaallah tidak akan ada keluar kata-kata dusta dari lidahnya. Tidak akan ada keluar kata-kata mencaci ataupun menghina tetangganya atau teman-temannya atau memfitnah, apalagi naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah diajak kalian bertengkar atau bermusuhan, katakan kepada mereka, faqul inni shaimun. Artinya apa? Seorang yang berpuasa harus malu kepada Allah kalaulah lidah tubuhnya tidak makan dan tidak minum. Malu kalau kita masih mau membicarakan keburukan orang. Malu kalau lidah ini mau berdusta. Malu kalau mau memfitnah teman atau tetangga, sahabat dan lain sebagainya. Ini maksudnya, walaupun lidah kita secara zahiriah karena berpuasa tidak makan dan tidak minum, aromanya tidak sesedap yang kita bayangkan, tetapi betapa mulianya orang-orang yang berpuasa yang tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi dia menjaga lisannya untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak diinginkan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar lisannya, telinganya tidak mendengarkan hal-hal yang diharamkan, matanya, ma'rifatnya tidak melihat aurat-aurat perempuan, yang perempuan tidak melihat aurat lelaki, dan seterusnya. Tangan dan kakinya hanya dilangkahkan menuju ke rumah Allah, dan lidahnya hanya berzikir, membaca salawat dan istighfar, dan dibasahi lidahnya dengan membaca Al-Quran. Ini yang dimaksud lidah-lidah orang yang berpuasa lebih harum daripada bau fisik, tentunya juga kelak di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga yang akan Allah berikan kepada khususnya umat Muhammad di bulan Ramadan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa,
Ini yang kita harap-harapkan. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin. Malaikat kita jenengan percaya bahawa ada malaikat Allah, bahawa ada kitab-kitab Allah, ada Rasulullah dan lain sebagainya, percaya. Ini khusus di bulan Ramadan, pada siangnya dan malamnya pada para malaikat memohonkan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang melaksanakan puasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan. Masihkah lagi kita tidak termotivasi dengan hadis ini? Kalaulah kita beristighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 100 kali, 200 kali, mungkin 1000 kali sampai menangis pun belum tentu istighfar itu diterima, diampun oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita yang berpuasa bersama-sama husnuzan kepada Allah, karena ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikatnya Allah yang memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan yang telah lalu. Tidak mustajabkah kalaulah istighfar ini diistighfarkan oleh malaikat? Tidak dimakbulkan? Malaikat yang tidak ada dosa sama sekali, yang kerjanya hanya beristighfar dan bertasbih, memohon ampun kepada si fulan, si Ahmad, wahai Ahmad yang berpuasa dan nama-nama yang lain, ampunkan ya Allah dosa-dosa ini si fulan karena melaksanakan puasa, qiyamul lail, bertadarrus dan serta melakukan banyak-banyak kebaikan bersedekah. Malaikatullah yang beristighfar. Hadirin rahimakumullah. Di saat kami baca hadis ini, Masya Allah, Tabarakallah, betapa hati kami sangat termotivasi. Ya Allah, kesempatan besar kita yang hidup di bulan Ramadan ini. Ajak istri kita, anak kita, saudara kita, yuk jangan putus asa untuk kita tetap melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dimintakan istighfar oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang keempat, wa ammar rabi'ah, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyini li'ibadi awshaka an yastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Kata Allah, memerintah kepada petugas-petugas surga, penjaga-penjaga surga, atau memerintah kepada surga itu sendiri yang kita harapkan setiap hari, setiap detik. Wahai jannah, bersiap-siaplah kamu, berhiaslah kamu untuk hambaku, karena hambaku ingin segera istirahat dari lelahnya dunia, menuju ke rumahku, menuju kepada kekaramatanku, kemuliaanku. Ini surga Allah. Dari sekarang sudah diperintah oleh Allah, persiapkan kepada si fulan yang berpuasa di bulan Ramadan. Wahai surga, karena surga dan neraka itu adalah makhluk Allah, petugas-petugasnya malaikat itu juga ciptaan Allah. Maka kita yang belum mati, belum wafat, belum meninggal dunia, sudah pun oleh Allah diperintahkan kepada surga itu untuk segera menghias dirinya, menanti dan menunggu, mempersiapkan dirinya kedatangan seorang hamba yang mulia yang melaksanakan puasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita-kita ini bersama, insyaallah mudah-mudahan dimasukkan dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kemudian fadilah yang kelima, wa ammal khamisah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana akhiru lailatin ghafara Allahu lahum jami'an. Fa qala rajulun min al-qaum, hiya lailatul qadar ya Rasulullah. Qala la, alam tara ila al-ummal idza farahu min a'malihim waffu ujurahum. Rawahu al-Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila saja akhir Ramadan, mudah-mudahan kita terus diberikan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ghafarallahu lahum jami'an,
semua orang-orang yang melaksanakan puasa qiyamul lail diisi dengan kebaikan pada malamnya, maka diampuni dosa-dosanya kesemuanya. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang diampuni dosanya kata jenengan tadi disebabkan mendapat Lailatul Qadar?" Kata Rasulullah, "Tidak. Bukan disebabkan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar pastinya khairun min alfi syahr. Tetapi walaupun kita umat Muhammad, jangan kecil hati bagi kita-kita yang tidak mendapat Lailatul Qadar. Yang jelas, kalau kita berpuasa dari awal sampai akhir imanan wa ihtisaban, ingin mengharap ridha Allah kata Rasulullah, maka dosanya diampuni walaupun tidak mendapat Lailatul Qadar." Sahabat ini penasaran, "Ya Rasulullah, apakah karena Lailatul Qadar Allah mengampuni dosanya si fulan?" "Tidak." Tetapi kata Rasulullah, "Alam tara minal ummat, tidakkah kamu lihat para pekerja?" Ini satu perbandingan, satu contoh oleh Rasulullah. Tidakkah kamu melihat para pekerja? Idza faragu min a'malihim, kalaulah sudah selesai dari mengerjakan tugas-tugasnya, wafu ujurahum, mereka akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Jika jenengan setelah berniaga berdagang, tentulah dapat ganjaran, tentulah dapat untung, walaupun ada untung dan rugi, dapat untung. Jika jenengan kerja di salah satu kantor, 1 bulan akan dapat gaji. Jika kerja seorang petani, dapat hasil dari petaninya. Seorang yang nelayan akan dapat hasil dari hasil nelayannya. Ini kata Rasulullah gambarannya kepada orang-orang yang berpuasa. Sekali-kali tidak, bukan karena Lailatul Qadar itu orang ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya, akan tetapi seseorang itu layak mendapatkan pahala sebagaimana layaknya orang setelah mengerjakan tugasnya mendapat imbalan dan ganjaran. Apalagi di akhir Ramadan kita terus istiqamah kepada Allah untuk mengejar keutamaan Lailatul Qadar itu, karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu Ustaz? Lebih kurang 83 tahun. Adakah umur kita yang sampai 83 tahun? Ya, sebagian ada. Tetapi kebanyakan tidak sampai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini pun juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku baina 60 wa 70, antara 60 dan 70. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, dan juga mudah-mudahan kita dosa-dosa dari awal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, hadirin rahimakumullah, supaya kita mendapatkan pahala yang 5 ini, pastikan kita istiqomah terus, tahan lapar, tahan dahaga, jangan ucapkan yang kotor, lakukan yang terbaik. Pahala yang pertama menanti, insyaallah kita akan lepas dari siksa selama-lamanya. Yang kedua, lisannya orang yang berpuasa lebih harum daripada bau misik. Fadilah yang ketiga, malaikat akan mengampunkan dosa-dosa kita. Yang keempat, yang keempat, surga dipersiapkan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan pada akhirnya kita akan diberikan keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita menjadi orang husnul khatimah, dipermudah ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, serta diakui sebagai umat Muhammad Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا مباركا قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا رحيم ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, saudara-saudara kami, adik-beradik kami, semua kerabat kami, tetangga kami, serta muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, penyayang kepada hamba-hamba-Mu yang beristighfar dan bertaubat. Ya Allah, ya Syafi'at Amrat, kami memohon kepadamu di hari yang mulia ini, angkatlah wabak penyakit COVID-19 yang melanda negara kami dan negara-negara muslim seluruh dunia. Ya Allah, ya Syafi'at Amrat, anugerahkan kesembuhan bagi yang sakit dan bagi yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan serta kekuatan dalam menjalani segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Dan juga bagi yang meninggal dunia, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu, berilah perlindungan dan kesejahteraan kepada kami sekeluarga serta sanak saudara kami, tetangga kami dan seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya dan negara-negara muslim yang lain pada umumnya. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang siddiq, amanah serta istiqamah dalam menjalankan tugasnya dan mudah-mudahan dipermudah dalam segala urusannya. Makbulkan segala hajat-hajat kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan keluasan rezeki bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di masjid ini. Anugerahkan kepada mereka dan keluarganya kesehatan, keafiatan serta taufik hidayah, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya serta kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Diakhiri ucapannya dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan dimasukkan dalam surganya Allah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba waz-zina waz-zalazil wal-mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia hadha khassa wa 'an sa'iri biladil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fa ya ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi 'azza wa jalla akbar. Allah